Jumpa lagi dengan saya Henry Danun. Di sini saya akan memberikan testimoni seseorang yang menggunakan super breeding. Kebetulan adalah orang yang pemula sekali. Di sini setiap pembelian super breeding dan di sana nanti di dalam paketan itu ada nomor WA yang bisa dihubungi. Di situ akan diberikan pendampingan. Nah, ini adalah testimoni dari salah satu teman yang sharing terhadap saya. Nah, ini adalah Mas yang namanya itu Mas, saya sebut Mas Sisi ya. Saya mau pesan super breeding buat murai, gimana caranya bos? Lewat media kroto Mas, nanti saat masa kawin saja. Bisa COD? Berapa harganya bos? Harganya 110, belum ongkir, bisa lewat saya atau Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Jadi harganya 110.000, belum termasuk ongkos kirim. Bisa didapat di Tokopedia ataupun Shopee ataupun Bukalapak. Di situ nanti setiap pembelian pasti ada nomor WA yang bisa dibuat sharing. Jadi buat teman-teman yang mau menjodohkan ataupun mau baru awalan menangkarkan burung. Jadi kita bisa belajar bersama dan nanti bisa menghubungi nomor WA-nya gitu ya. Nah, akhirnya masnya ini sepertinya pesen di lewat aplikasi ya. Ini kebetulan barang sudah sampai bosku. Saya mau tanya, burung saya sudah seminggu belum jodoh. Disatuin di kandang bulat malah berantem. Gimana caranya bosku? Gitu kan. Nah, di sini kita mencoba sharing ya. Terus nanti bisa telepon Mas biar enak saya menjelaskannya. Karena memang dalam hal menjodohkan burung murai batu itu, kalau lewat ketikan itu sangat susah ya. Jadi terkadang kita memang harus teleponan supaya saya sendiri bisa menjelaskan dengan enak, memberikan gambaran, kemudian melihat menganalisa tempatnya, bagaimana jantan dan betinanya, umurnya berapa, kondisi sekarang bagaimana, apa yang sudah dilakukan, kayak gitu kan. Jadi nanti di situ akan tercipta cara menjodohkan yang efektif. Karena memang kasus per kasus itu, burung per burung itu akan berbeda dalam hal menjodohkan. Misalkan betina yang masih lepas trotol, apakah betina ini sudah mapan, ataukah jantannya lepas trotol, ataupun jantannya yang sudah mapan, kayak gitu. Nanti akan ada perbedaan dalam hal menjodohkan burung, kira-kira seperti itu ya. Setelah itu kita telepon-teleponan ya. Terus, apakah bagus dikasih super breeding meskipun belum jodoh? Ya bisa. Jadi super breeding itu memang untuk kandungannya itu bisa membuat birahi. Di samping bisa membuat birahi, jadi nutrisi-nutrisi untuk super breeding plus ini memang sudah mencukupi semuanya, baik mineral, kemudian kalsium, vitamin E, vitamin B, vitamin D, kemudian untuk staminanya banyak sekali. Jadi secara manajerial itu super breeding plus ini akan memperbaiki sistem reproduksi, merangsang sistem reproduksinya itu menjadi lebih bagus, sehingga akan menghindari terjadinya zong. Jadi menghindari terjadinya telur tidak bisa menetas gitu ya. Diharapkan, walaupun kalau kita ulas burung-burung yang zong ataupun nggak ngisi itu banyak faktor. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita bisa sharing-sharing untuk
permasalahan-permasalahan burung tangkaran. Kok burung saya gak mau makan kroto yang dikasih super breeding ya Mas ya, padahal dari pagi dia belum makan. Nah memang super breeding ini bagi burung-burung awalan memang dia nggak akan apa ya, karena rasanya mungkin baunya akan burung membuat dia tidak mau lahap ya untuk makan. Diharapkan nanti kalau baru pertama-pertama vitaminnya sedikit saja, mungkin sepucuk sendok sedikit dulu buat pembelajaran dia, pengenalan dia seperti itu. Jangkriknya jangan banyak-banyak. Nanti kalau dia sudah doyan, kita bisa tingkatkan vitamin itu, tambahi seperti itu ya. Bang, saya mau nanya ini, kemarin burung yang saya jodohin itu, yang udah saya kasih super breeding, kan nggak mau dia super breeding itu, saya cekokin aja pakai suntikan. Terus sampai sekarang itu masih belum ada reaksi birahi ini, mungkin yang lakinya ini terlalu letoy ini. Jadi tadi saya beli lagi yang lakinya, yang giras banget itu lakinya itu. Nah, berarti saya ini perjodohan baru lagi ini, Bang. Cuman di kandang umbaran itu saya masukin perempuannya di dalam kandang kecil. Jadi yang lakinya dilepas di dalam kandang umbaran itu. Gimana, Om? Apa lakinya apa perempuannya yang dikurung kandang kecil ini sebenarnya? Jantan kemudian saya jawab ya, jantan dilepas di luar gak apa-apa Mas. Feednya dikit dikasih saja, sepucuk sendok takar saja. Iya Mas. Mas, kira-kira berapa hari itu biasanya ngejodohin itu, Mas? Atau ciri-cirinya kalau memang dia udah jodoh tuh seperti gimana? Nanti keduanya dikasih vitamin ya, super breeding baik jantan dan betina. Nanti kira-kira kalau sudah 5 hari diberikan, kita lihat jantannya sudah masuk glodok apa belum. Kalau belum masuk glodok ya itu masih perlu menunggu ya. Nanti ciri-cirinya dia sering masuk glodok, tidur di atasnya si betina, sangkarnya betina gitu ya Mas ya. Nah kemudian Mas ini mengatakan, bos burung saya barusan udah tidur berdempetan, apakah sudah jodoh? Terus langkah selanjutnya gimana bos? Maklum pemula bosku. Jadi memang untuk penjodohan ini bagi para pemula nggak usah khawatir. Kita nanti akan berikan pendampingan dan saya harapkan masnya yang mau sharing ke saya harus aktif WA saya dulu, karena memang banyak teman-teman yang kita dampingi juga dalam hal menjodohkan burung ini. Bisa jodoh Mas? Saya jawab seperti itu. Besok boleh dilepas saja tapi pantau ya. Udah disatuin dari kemarin bos. Saya mau tanya soal makanannya ini dan bla 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 bla. Kemudian seperti ini ya. Jadi UH dikasih enggak bos? Tidak perlu. Jadi kalau kita sudah menggunakan super breeding plus, kita nggak memerlukan lagi ular Hongkong, nggak perlu. Kalaupun mau memberikan monggo, tapi dalam takaran yang sangat sedikit, selama masa kawin saja, dikit saja tapi masa kawin saja ya. Mas, ajarin Mas cara nyeting makanan murai batu buat lomba minggu besok Mas. Penasaran ini burung bisa nggak digantang? Ini Masnya rupanya burung untuk mau dijodohkan, galau karena burungnya gacor gitu kan. Kemudian mau di apa itu gantangkan. Oke, kita skip saja ya untuk masalah itu. Kemudian kita lanjut ke sini. Bos, saya mau tanya, kalau betinya yang galak, terus yang beti apa yang jantan masukin kandang kecilnya? Beti galak kondisinya gimana Mas? Gak berantem sih, tapi setiap jantan mau makan dikejar sama betinya. Terus biasanya jantannya gacor banget dan sekarang jadi gak bunyi lagi. Gimana Mas? Apa biarin aja dulu? Nah, biasa Mas itu Mas, hehehehe.
Jantan nggak gacor kalau disatukan. Memang dalam seorang pemula itu akan beranggapan bahwa burung kenapa kok jadi diem setelah dia disatukan, kemudian gak berantem, tapi setiap si jantan mau makan dikejar sama betinya. Nah seperti itu terkadang membuat bingung perubahan yang dialami oleh indukan baik jantan dan betina, itu membuat bingung bagi para pemula. Tapi kelakuan burung seperti itu yang dulunya gacor jadi nggak gacor setelah disatukan itu adalah hal yang wajar. Misalkan si beti ataupun jantan kadang mengejar tapi mereka nggak KDRT ya, nggak ada berantemnya. Kemudian kadang beti ngejar jantan, jantan ngejar beti, tapi itulah candaan mereka. Asal nggak ada KDRT itu sudah awal yang bagus, burung sudah bisa dikatakan jodoh. Tinggal genjot pakai vitamin, pastikan nanti dia bisa birahi, akhirnya nanti pasti akan nelor. Siap Masku kalau gitu, cuman genjot vita aja kalau saya. Kemudian Mas sudah angkut sarang. Ini mau tak downloadan udah tak hapus ya karena saking banyaknya video ataupun foto yang masuk. Mas udah ngangkut sarang tapi betinya doang, mohon petunjuknya. Iya Mas, biasa yang angkut sarang betina. Kalau jantan banyak diem, nggak ikut angkut. Tapi ada juga jantan yang angkut sarang ya, nggak semuanya. Jadi karakter yang paling sering itu ya betina angkut sarang. Kadang jantan ada yang ikut, kadang ada juga. Jadi itu hal yang wajar. Super breeding saya campur sama air minumnya. Ke kroto aja Mas, bagus. Gak dimakan krotonya Mas. Pakannya saya kasih cacing sama ulat Hongkong Bang. Oh ya. Apa masih kurang itu makanan? Jangan pakai UH dan UK. Jikanya sedikit saja kasih kroto. Kenapa saya menganjurkan nggak pakai ulat kandang ataupun ulat Hongkong? Karena kalau kebanyakan itu akan membuat rawan burung kita jadi ngelemak. Kalau sudah ngelemak, nanti dipastikan burungnya nanti susah untuk bertelur ataupun kadang nggak mau kawin. Kalaupun kawin, telur nanti bisa zong kalau lemaknya sudah melebihi ambang batas. Jadi kalau kita sudah menggunakan super breeding, nutrisi-nutrisi untuk tangkaran kita itu sudah tercukupi. Gitu nggih. Ini pertama nelor Mas, kata orang yang zong kalau telur perdana. Memang semuanya mengatakan kalau telur perdana itu banyak yang zong, tapi banyak juga yang berhasil. Nah ini setelah ini nelur perdana ya, dari penjodohan kemudian sudah bisa nelur, bagi pemula itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini 16 hari tampak zong ya. Oke. Karena memang vitaminnya tidak begitu bisa masuk dengan baik ya. Mas, burung saya hari ini netas. Induknya udah keluar bawa cabang telurnya tadi. Kira-kira dari hari ini berapa hari dia baru diangkat Mas? Soalnya saya pemula ini, baru-baru banget ini. Belum ngerti. Untuk usia pengambilan anakan baiknya usia 7 hari sebelum dia itu melek ya. Kalau udah melek umur 9 hari, 10 hari, 11 hari itu akan terkadang akan sulit. Jadi kita nggak usah takut panen murai kita di usia 6 hari dan 7 hari. Siap Om. Jangan bosan ya Om berbagi ilmunya. Hehehe. Siap. Jadi kita diskusi, kita bisa mendapatkan wacana baru, gambaran baru tentang cara menangkarkan murai. Dan saya pribadi saya akan bantu sebisa saya. Ya maaf, tapi kalau misalkan saya agak mungkin tidak enak badan ataupun agak sibuk, mungkin saya akan jawabnya agak terlambat ya. Mohon dimaklumi. Inilah kisah dari Masnya yang gembira burungnya bisa menetas. Kita mau intip anak burung. Nah, berapa yang menetas?
kita akan intip burungnya. Oh, tutup mak. Alhamdulillah, ternyata berisi. Luar biasa bisa netas 4 ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Oke. Akhirnya apa itu masnya juga memperlihatkan burungnya luar biasa bisa panen 4 perdana. Luar biasa sekali. Mas, ini burung saya udah umur 11 hari. Nah, tadi pagi udah mulai nangkring. Cuma susah ngasihnya makan. Kalau dikeluarin terbang-terbang dia dari kandangnya nih. Gimana ini, Mas? Apa dikasih pur biar dia makan sendiri sambil suapin? Nah, ini masih berlanjut ya. Kita masih kedepannya masih membimbing bagaimana cara merawat lolohan seperti itu. Jadi kita bisa sharing seluas mungkin dan tidak ada yang kita tutupi dalam hal menangkarkan burung. Kalau membeli vitamin ini super breeding, kalau WA ke kami pasti akan kita bantu. Kalaupun tidak WA berarti kita menganggap bahwa semuanya baik-baik saja gitu ya. Oke, ini adalah testimoni bagaimana seorang pemula yang kemudian bisa berhasil menetaskan burung murainya dengan netas 4 itu sangat luar biasa sekali. Dan super breeding sudah membantu Mas ini selama dalam pemberian nutrisi. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba super breeding bisa didapat di Bukalapak ataupun Tokopedia ataupun Shopee ataupun di link deskripsi di bawah video ini nanti akan saya sertakan ya. Jadi bisa didapat dengan recommended vitamin yang original. Oke, jumpa lagi dengan saya Hemedi Danon. Jika ada salah-salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.